AST-931 Lagu Gu meninggal, fisik racun kuat, seni giok racun suci. Senjata beracun. Ketika King Sui melihat senjata beracun itu, dia terkejut tetapi dia segera menenangkan diri. Senjata racun itu jauh lebih buruk, dibandingkan dengan belati naga racunnya. Itu hanya bisa dianggap sebagai senjata racun terlemah. Hal utama dari senjata racun adalah ia harus memiliki inti racun yang ditempa. Hanya senjata yang memiliki inti racun yang bisa disebut senjata racun. Kisiantian seseorang dapat melewati inti racun, sifat racunnya, menyebabkan serangan seseorang menjadi beracun secara alami. Gusong mengaktifkan senjata racunnya. Aura hitam itu merupakan indikasi yang jelas bagi orang lain bahwa itu adalah senjata beracun dan bahwa ini adalah pertempuran terbuka. Dia kemudian menginjak keras dengan kedua kakinya. Aura hitam samar menyebar dan dia menebas ke arah Mulang dengan di udara. Mulang mengedarkan kemampuannya ke puncaknya dan valet jade pendant yang dia pegang mengeluarkan aura dingin yang beredar di tubuhnya, menyebabkan pikirannya menjadi sangat terjaga. Potongan terbalik dari Weeping Willow. Tubuh Mulang tiba-tiba condong ke depan saat pedang tipisnya menebas ke arah Gusong seolah itu adalah jaring pedang yang bagus. Langkah dualitas memungkinkannya untuk langsung mencapai tempat yang sulit dijangkau Gusong. Pedang giok racun. Gusong tiba-tiba memutar tubuhnya dengan aneh. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya hitam besar dan menebas jaring pedang Mulang. Ding-ding, suara renyah terdengar saat mereka berdua mundur dengan cepat. Gusong pertama-tama mundur sebelum berlari ke arah Mulang dengan ganas. Saat ini, pertarungan sudah meningkat ke udara. Mulang terdorong mundur dari benturan dan sedikit aura hitam terlihat pada dirinya, saat dia mempertahankan posisi bertarungnya. Saat ini, hati Mulang sedang kacau. Dia menyadari bahwa tubuhnya telah menjadi kaku dan ketika situasi seperti itu terjadi dalam pertempuran, itu bisa berakibat fatal. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari racun kilauan. Saat ini, Gusong mengayunkan pedang hitamnya dan menerkam ke arah Mulang, pedangnya menusuk ke arah tenggorokan Mulang. Nak, kamu berani. Seorang lelaki tua dari klanmu mengeluarkan suara keras dan hendak melangkah. Bagaimanapun, ini adalah pesta pernikahan, tetapi orang-orang dari Poison Mountain Stockade ingin memberikan pukulan fatal. Mulang memegang peran penting dalam Muklan. Dalam pertempuran arena seperti itu, orang lain tidak diizinkan melangkah untuk menghentikannya, terlepas dari siapa orangnya. Ini kecuali orang yang ikut campur adalah orang yang bisa mendominasi orang lain. Namun, para peserta di arena bisa mengakui kekalahan mereka karena itu bukan pertempuran sampai mati. Namun, seseorang hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung jika mereka terbunuh jika mereka tidak melempar bendera. Itu normal untuk kecelakaan terjadi. Orang tua itu dihentikan oleh beberapa orang tua lainnya. Mu Qing melihat ke arah King Sui yang tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arena. Ekspresi Gusong sangat bengkok dan dia berkata, belum terlambat untuk mengakui kehilanganmu. Suaranya sangat keras, jelas membiarkan yang lain mendengar. Itu karena dia tahu bahwa Mulang tidak bisa bergerak atau berbicara. Saudaramu benar-benar memiliki tulang punggung yang kuat. Kalau begitu mari kita bertarung habis-habisan. Kami akan menyerahkan hidup kami pada takdir. Dengan itu, dia tiba-tiba mempercepat dan berlari ke arah Mulang. Kesadaran Mulang sangat jelas, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia melihat pedang panjang yang ditusukkan ke arahnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, dia tidak takut mati. Jika dia bisa membunuh pria licik ini, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Salurkan kisiantian Anda ke dalam valet jade pendant dan bacakan violet jade pure heart. Saat itu, suara King Sui terdengar di sebelah Mulang. Ketika Mulang mendengar suara King Sui, perasaan itu seolah-olah orang yang tenggelam telah berhasil mengambil pelampung. Dia mengikuti instruksi King Sui tanpa ragu-ragu dan cukup benar, dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Sebelum dia pindah, suara King Sui terdengar sekali lagi. Gunakan Duality Steps Duality Tornado untuk maju, lalu gunakan Brushing Willow Slaughter. Mendengar instruksi King Sui, Mulang melakukan seperti yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Dengan sekejap, dia berhasil menghindari pedang panjang yang masuk tepat pada waktunya. Menyikat pembantaian Willow sebuah gerakan membunuh dalam seni pedang Brushing Willow. Puff! Suara renyah tenggorokan yang disayat terdengar. Ketika Mulang tahu bahwa dia bisa bergerak, dia ingin membunuh lawannya. Ketika dia mendengar kata-kata King Sui, dia tidak peduli apakah dia bisa membunuh tetapi mempercayai apa yang dikatakan King Sui tanpa ragu-ragu. Ketika dia melihat Gusong pingsan, dia merasa sangat bahagia. Itu karena dia tahu bahwa King Sui juga ingin membunuhnya. Ini adalah yang terbaik.
Itu adalah momen hidup dan mati dan saya tidak bisa menahan waktu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Aku sangat menyesal. Mulang menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Keheningan memenuhi tempat itu. Situasi pada saat itu sangat berbahaya, tetapi untuk beberapa alasan Mulang tiba-tiba bisa bergerak. Namun, melihat Tuan Muda Poison Mountain Stocket terbunuh, banyak orang masih merasa sangat bahagia. Ini adalah kasus khusus untuk klanmu. Sebelumnya, mereka tahu bahwa Tuan Muda dari Poison Mountain Stocket ingin membunuh Mulang dan sekarang, dia berhasil membalikkan keadaan. Kehebatan gerakan terakhir itu bahkan membuat mata semua orang berbinar. Kali ini, sangat sunyi, tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang dari Poison Mountain Stocket memelototi pemuda di arena dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan sangat cepat, dua anggota dari Poison Mountain Stocket naik untuk mengambil mayat Gusong. Guwu duduk di samping, tinjunya mengepal erat. Dia tiba-tiba berdiri seperti elang hitam besar. Lapisan kabut hitam samar mulai mengelilingi tubuhnya, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang gila bela diri Poison Mountain Stocket. Orang-orang mulai berbicara dalam diri mereka sendiri. Banyak orang tahu tentang orang ini dari Poison Mountain Stocket. Bagaimanapun, dia telah mengklaim pusat perhatian untuk dirinya sendiri ketika dia memusnahkan seluruh klan bangsawan. Dia dikatakan sebagai ahli top di antara generasi muda. Orang-orang dari Poison Mountain Stocket merasa sangat muram. Semuanya tergantung pada Guwu yang sekarang berada di arena. Jika Guwu bisa bertahan, maka Poison Mountain Stocket masih memiliki harapan. Jika sesuatu terjadi padanya, maka Poison Mountain Stocket harus bersembunyi dan menjalani hidup mereka di masa depan. Apakah kamu siap? Guwu menatap Mulang dan berkata dengan lembut. Sudah lama sejak dia bertarung. Dia melihat sekeliling dan menyipitkan matanya sedikit. King petik terbalik aku akan naik dan melihatnya. Anda bisa beristirahat di tempat Sister Yu berada. Petik 2. King Sui, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ini adalah hari besar baginya dan Muking. Dia tidak ingin ada kecelakaan atau ketidakbahagiaan. Karena itu, dia memutuskan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Lawannya sedikit menakutkan dan bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Beruntung energi rohnya telah mencapai terobosan. Kalau tidak, dia benar-benar harus menggunakan cara lain. Biarkan aku pergi. Kakakmu, kamu pasti lelah juga, istirahatlah. King Sui tiba-tiba muncul di hadapan Mulang. 9 langkah istana. King Sui telah menggunakan 9 langkah istana untuk menuju ke arena. Gerakan King Sui menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Jika King Sui meluncurkan serangan mendadak, berapa banyak dari mereka yang bisa menghindari serangan itu? Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka sendiri bisa menghindar. Mulang memandang King Sui dengan rasa terima kasih dan meninggalkan arena. King Sui memandang pria itu, energi alamnya bersirkulasi secara otomatis. Hal yang sama berlaku untuk Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse miliknya. Hal lain adalah bahwa tekniknya yang lain juga beredar hingga batasnya dan juga memulai konsentrasi terfokus tingkat ahlinya. Yu He juga menatap King Sui, merasa khawatir. Dia tidak tahu level apa yang telah dicapai King Sui, tetapi dia tahu bahwa pria dari Poison Mountain Stocket itu sangat kuat. Kakak Yu, kamu sangat mengkhawatirkan King Sui. Muking melihat ekspresi Yu He dan berkata dengan lembut. Yu He menggigil, tersenyum dan menatap Muking. Kami berasal dari tempat yang sama dan bahkan pernah bermitra untuk mengelola sebuah restoran sebelumnya. Dia juga yang menyembuhkan luka kakekku. Dia memanggilku Sister Yu. Petik 2. Haha, Sister Yu, kamu berpikir terlalu jauh. Dia memiliki beberapa istri dan saya hanya salah satunya. Untuk pria seperti dia, tidak ada yang bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Muking memikirkan bagaimana dia berulang kali menekankan bahwa dia sudah memiliki istri dan masih ada gambar itu. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa rupa wanita lain dalam hidupnya. Dia bahkan mendengar bahwa dia sudah memiliki anak. Kakak Yu sudah tua. Yu He tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata. Kakak Yu tidak tua. Anda masih memiliki keanggunan dan bakat yang luar biasa. Bahkan jantungku berdetak lebih cepat saat melihat kecantikan dewasa seperti Sister Yu. Apakah Anda tidak melihat tatapan dari orang-orang di sekitar Anda? Mereka tidak sabar untuk melahapmu. Muking tersenyum dan berkata. Jadi, bahkan nonamu yang mendominasi dan bermartabat akan mengatakan sesuatu seperti ini. Yu He tersenyum dan mengedipkan mata pada Muking. Kelucuan wanita dewasa itu bahkan membuat Muking tercengang. Namun, wajahnya memerah dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun ketika pertarungan di arena sudah dimulai.
Gu Wu mengulurkan tangan kanannya dan semburan ki hitam memuntahkan, berubah menjadi apa yang tampaknya menjadi pedang panjang material. Itu berkedip dengan aura jantung yang berdenyut yang tampak seperti api hitam. King Sui mengeluarkan Dewa Guntur Bintang Valetnya. Tidak peduli seberapa lemah lawannya, dia berencana untuk melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Dia tidak menyangka orang ini memiliki fisik racun bawaan dan ini membuatnya berpikir untuk menggunakan racun. Dia merasa bahkan racun 5 warna mungkin tidak seefektif itu. Ada banyak orang yang menakjubkan dan aneh di dunia 9 benua. Meskipun dia merasa bahwa alam kultivasinya dianggap tidak buruk atau lebih tepatnya, cukup baik di kalangan generasi muda, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa tidak ada anak muda yang bisa melampaui dia. 10.000 petir hebat. 9 langkah istana. King Sui melompat dan dalam sekejap, meraih ke belakang Gu Wu dan menghancurkannya dengan palu. Ledakan. Sebuah riak muncul di belakang Gu Wu dan kemudian pecah, seolah-olah menabrak penghalang. Kemudian, pedang hitam, Gu Wu menusuk ke arah King Sui dengan kecepatan tinggi. Bau busuk yang kuat menyebabkan dia merasa mual dan King Sui melompat menjauh, menghentikan napasnya. Ki beracun. Memikirkan bahwa dia memiliki harta karun yang dapat melindungi dirinya sendiri. Memikirkan Gu Wu telah berhasil menghentikan serangan 10.000 petir hebatnya. Kekuatan merusak palu sangat kuat tetapi sedikit lebih lambat. Selain itu, 9 langkah istana King Sui paling cocok dengan kelincahan dan dengan demikian, setelah lebih dari 10 putaran pertukaran dengan Gu Wu, dia berganti ke pedang giok valetnya. Sepertinya aku harus menempa pedang bidukku. Teknik dasar pedang. Energi alam. King Sui menyalurkan energi alamnya ke pedang valet jade. Cahaya ungu cemerlang dari valet jade sword melonjak, namun, tekanannya semakin kuat. Ketika diayunkan, seolah-olah itu membawa serta kekuatan surga dan bumi. Ledakan. Gu Wu didorong mundur dan King Sui dengan cepat mundur juga. Energi alam, bersama dengan Violet Jade Pure Heart, hampir tidak mampu mendorong kembali racun Ki Gu Wu. Fisik racun bawaan benar-benar kuat. Dia tahu mengapa Poison Mountain Stockade berani bertindak seperti orang hebat di sini sekarang. Hanya dengan serangan biasa ini, selama dia melakukan kontak dengan lawan, Kaisar bela diri paling awal tidak akan bisa menerima ini. Dia dipenuhi dengan racun di mana-mana. Namun, sangat disayangkan bahwa keberadaan yang menantang surga seperti itu adalah pesaing kuat melawan Heart of Seven Orifices. Itu juga memiliki kelemahan fatal, umur yang pendek. Gu Wu juga tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi hal yang mudah untuk berurusan dengan orang ini. Dia tidak menyangka lawannya mampu menahan seni giok racun suci miliknya. Lebih jauh lagi, dia telah merasakan bahwa ki murni dari surga dan bumi yang dimiliki lawannya adalah kekuatan yang dapat melawan semua kejahatan. Beruntung bahwa seni giok racun sucinya bukanlah sesuatu yang biasanya jahat dan bisa ditangani oleh racun. Namun, sebagian besar masih didorong kembali. AST 932-12 Meridian Surgawi, Cambuk Api Primordial, mematahkan, Jade Jiao. Gu Wu menatap King Sui yang berdiri di sampingnya, sambil naik di atas langit dengan kedua tangan memancarkan aliran ki berwarna hitam yang dengan cepat berubah menjadi 2 ular piton hitam sepanjang 30 meter. Ular piton menjulurkan lidah hitam pekat mereka saat mereka merayap mengancam, meneror hati orang banyak dengan sikap jahat mereka. Ekspresi King Sui berubah untuk pertama kalinya sejak awal gangguan. Jelas, dia telah meremehkan pria ini. Jadi tanpa waktu luang, dia menyulap api primordial sepanjang 5 meter di tangannya dan perlahan memadatkan api menjadi 2 bola api primordial. Pertempuran ini tidak memiliki belas kasihan untuk kecerobohan apapun. Dia awalnya ingin menggunakan jimat racun hati melawan Gu Wu, tetapi merasa itu tidak cocok pada saat seperti ini. Pikiran-pikiran ini dengan cepat dibuang, meninggalkan dia pilihan untuk menggunakannya ketika dia benar-benar membutuhkannya. King Sui melakukannya karena dia punya firasat bahwa pria itu mungkin memiliki semacam harta karun. 10.000 petir besar yang King Sui telah lepaskan telah diblokir sepenuhnya dan dia juga tidak yakin apakah orang ini dapat memblokir serangan yang sama untuk waktu-waktu berikutnya. Ini memang merepotkan, terutama ketika pria itu memiliki 2 ular piton hitam yang merayap dari kedua tangannya sekarang. Ular piton tidak hanya beracun menurut spekulasi King Sui, karena awalnya mereka tidak nyata. Tentu saja, ular piton surrealis memiliki tingkat kelincahan dan keganasan yang menakutkan dan mungkin mustahil untuk bertahan melawan makhluk dengan kekuatan seperti itu. Sebelum itu terjadi, King Sui memutuskan untuk mengulur waktu sebanyak mungkin dan menggunakan jurus pembunuhnya untuk menjatuhkan mereka. Mutiara Naga Kembar. King Sui segera membentuk 2 bola api primordial di tangannya. Energi spiritual dan indera spiritualnya serta kekuatannya telah mengalami sedikit perubahan,
mencapai tahap keberhasilan kecil terutama setelah dia memutuskan untuk tinggal bersama Muking. Tiba-tiba, dia menyadari apa yang sebenarnya berubah di dalam dirinya. 12 meridian surgawi. 4 saluran telah dibersihkan di antara 12 meridian surgawi. Memang, tubuh manusia adalah salah satu misteri terbesar di dunia. Selain saluran normal, ada saluran lain yang tersembunyi jauh di dalam tubuh manusia. Terlepas dari itu, saluran tersembunyi dianggap cukup kuat dan hanya segelintir orang di dunia yang berhasil membersihkan saluran khusus ini. King Sui mampu menyadari saluran tersembunyi di dalam tubuh manusia sejak 4 saluran telah dibersihkan, sehingga memberinya perubahan karakteristik dalam kemampuan spiritualnya. Mutiara dari Istana Niwan telah menjadi 2 kali lebih besar, hampir seperti ukuran kelereng kecil. Gambar Yin yang telah mengalami perubahan juga. Namun, tidak seperti kemampuan spiritual, kekuatannya tidak menerima perubahan yang mengesankan setelah terobosan yang luar biasa. 10 bintang kekuatan cukup kuat dan substansial, tetapi lebih kaku. Meskipun demikian, itu tidak terlalu buruk. Dia selalu bisa memperbaiki kekuatannya, seperti proses tempar senjata atau armor. Dengan 4 saluran dibersihkan, King Sui tampaknya telah menyadari sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Kemampuan spiritualnya telah menuai sebagian besar manfaat dari terobosan ini. Tetap saja, dia merasa aneh memiliki pemikiran seperti ini selama pertempuran dengan lawan yang ganas seperti Gu Wu. Semua itu terjadi dalam sekejap. King Sui menyaksikan saat bola api yang diselimuti dengan garis-garis ganas energi siluet gelap terbang menuju pria yang tidak terpengaruh dari Poison Mountain Stocket. Gu Wu juga berhati-hati, saat dia secara bersamaan melepaskan piton hitam di tangannya ke arah bola api primordial yang masuk tanpa ragu-ragu. Ular piton melompati api sambil mendesis, memamerkan taringnya dalam gerakan seperti manusia hidup. Desis-desis. Bang-bang. Desisan bernada tinggi diikuti oleh suara tabrakan yang tumpul, yang secara bersamaan menciptakan ledakan di udara, mengisi ruang kosong dengan asap tebal dan gas beracun. Anak muda, kamu sangat kuat. Sayangnya, Anda menentang saya dan saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda lagi. Jiao Giok berbisa suci, bangkitlah. Gu Wu bergegas menuju King Sui sambil tersenyum jahat yang bisa membuat tulang punggungnya merinding. Setelah itu, dia berteriak dengan nada menderu yang bergema di seluruh langit. Kilatan cahaya warna giok melintas dari tubuhnya saat dia mengucapkan kata terakhir. Kedua tangannya meletus dalam aura seperti batu giok yang padat, yang secara bersamaan memanjang hingga sekitar 30 meter. Mengaum-mengaum, 2 raungan yang berbeda terdengar meledak di langit, saat aura memanjang berubah menjadi 2 jade Jiao yang saling bersilangan dalam gerakan melingkar. Tubuh kembaran Jiao berkilauan dalam kilau cemerlang dari batu giok, yang sangat indah dan indah untuk dilihat. Namun, indera spiritual King Sui memberitahunya bahwa Jiao berwarna giok setidaknya 10 kali lebih beracun daripada ular sanca hitam sebelumnya. Namun demikian, dia sudah menyiapkan jimat racun hati di tangannya untuk dilemparkan ke Gu Wu. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan saat ini. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh orang ini, karena jika Gu Wu dibiarkan bernafas setelah pertarungan ini, King Sui yang akan mati hari ini. Dari semua tempat, King Sui tidak menyangka akan ada orang aneh seperti dia di dalam Poison Mountain Stocket. Jimat racun hati dengan akurasi absolut terkoyak lagi ketika jarak dari lawan semakin dekat. King Sui melepaskan jimat racun hati lainnya ke arah Gu Wu tanpa niat untuk menyerah. Mengaum-mengaum. Saat itu, Gu Wu menjabat kedua tangannya, diikuti oleh 2 raksasa jade Jiao mengeluarkan 2 gemuruh-gemuruh sebelum mereka melompat ke arah King Sui. Saat mereka membuka rahang ganas mereka untuk mengeluarkan teriakan yang menusuk, bau aura giok, yang membara kemudian dilepaskan ke udara. Aura berwarna giok berkilauan seperti batu giok berkilau, tetapi tersapu melintasi langit dengan kecepatan yang dipercepat. Aura batu giok tampak seperti seberkas api es yang diselimuti dengan sedikit cahaya mengerikan yang membuat King Sui ketakutan sesaat. Indera spiritualnya sekarang dapat mendeteksi ancaman aura giok yang mengancam dengan jelas dan khas. Mata emas berapi-api. Segera setelah dia menggunakan teknik pelemahan pada Gu Wu, aliran riak muncul di sekujur tubuhnya, menunjukkan ketidakefektifan teknik itu terhadapnya. King Sui jelas terkejut dan yang terburuk, dia tidak senang tentang itu. Ki Kaisar. Kali ini, tidak ada riak yang terlihat. Ki Kaisar yang mendominasi memiliki kemampuan untuk mengabaikan kekuatan dan pertahanan lawan. Ki Kaisar yang mendominasi tidak mengecewakan King Sui. 20% debuff adalah pengurangan yang mengerikan, karena kemampuan yang melemah telah mempengaruhi semua aspek kekuatan lawannya. Dengan itu, kekuatan yang mengesankan dari si kembar jade Jiao segera berkurang. Dan pada saat yang sama, King Sui menembakkan 2 bola api primordial,
yang mengenai Jade Jiao, tetapi tidak membakarnya menjadi keripik. Meskipun tidak dapat membakarnya, dia berhasil melelehkan salah satu kepala. Namun, hanya dalam beberapa detik, kepala itu diregenerasi, seolah-olah mereka tidak terluka sejak awal. Si kembar Jade Jiao mengambil sikap mereka dan bergegas menuju King Sui dengan gerakan cepat. Menggumpalkan api primordial membutuhkan waktu. Namun, waktu bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh lawan-lawannya. Merasa kesal, dia segera menembakkan dua bola besi buram 10.000 tahun, yang segera diblokir oleh si kembar Jade Jiao. Meskipun Jade Jiao telah berubah warna menjadi lebih gelap, mereka dapat pulih dengan cepat, mengembalikan warna yang lebih gelap ke warna aslinya. Bagaimanapun, King Sui tidak ingin Jade Jiao berada di dekatnya. Perasaan spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa makhluk beracun itu sangat berbahaya dan dia tidak ingin mengambil risiko untuk mengetahuinya. Jadi dengan kilatan siluetnya, dia melintasi di belakang Gu Wu dan menembakkan jarum Code Steel 10.000 tahun ke kepalanya. Dengan Rock Spreading Wings pada tahap keberhasilannya yang besar, King Sui mampu mengambil keuntungan dari kecepatan dengan 9 langkah istananya. Namun, lawannya memiliki fisik beracun bawaan, serta dua Jade Jiao beracun yang mirip dengan dua ular sanca raksasa yang ganas. Jade Jiao mungkin bahkan lebih kuat dari ular piton raksasa, mereka tak tersentuh. Ding! Diblokir sekali lagi, King Sui akhirnya menyadari lawannya mungkin memiliki sesuatu yang berharga di lengan bajunya. Atau mungkin dia memiliki teknik yang mirip dengan perlindungan keilahian, King Sui dan itu pasti akan memiliki waktu cooldown juga. Meski begitu, lawan King Sui tampak ketakutan. Jade Jiao kembar terbang melingkar di sekitar Gu Wu, menempatkannya di tengah. Setelah itu, si kembar Jade Jiao bergegas menuju King Sui dalam sekejap. Dia takut. King Sui merasa bahwa 10.000 tahun Code Steel Needles mungkin sudah mencapai batasnya. Jika Code Steel Needles ini memiliki sedikit kekuatan di dalamnya, mungkin pertempuran akan berakhir lebih awal dari ini. Dia hanya bisa menggunakan 9 langkah istananya untuk melarikan diri. Dia merasa sedikit kesal melihat bagaimana lawannya mampu mengendalikan si kembar Jade Jiao secara efisien. Apa yang tidak dia duga juga adalah fakta bahwa Gu Wu telah menguasai teknik transformasi juga. Tentu saja, teknik transformasi. Pengguna teknik ini akan dapat menggabungkan kisiantiannya untuk membentuk binatang iblis yang kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, seperti bagaimana Gu Wu memanggil Jade Jiao. Teknik transformasi dikenal sangat kuat karena merupakan teknik khusus bagi mereka yang telah mencapai tingkat kaisar bela diri. Terlebih lagi, itu dikabarkan sebagai teknik level legendaris juga. Dia juga bertanya-tanya apakah teknik mimikri 9 hewan yang dia kembangkan akan dapat berubah. Tidak ada waktu untuk kalah. Dia berpikir bahwa dia harus mengulur waktu lebih lama, tetapi mengulur waktu mungkin agak berisiko untuk saat ini. Dengan 9 langkah istana lainnya, dia menghindari serangan masuk dari kembaran Jade Jiao dalam sekejap. Merayap raksasa Jade Jiao secepat kilat, serta fleksibel dalam gerakannya. Jika King Sui tidak memiliki 9 langkah istana sejak awal, dia akan terluka saat Jade Jiao melepaskan serangan. Gu Wu adalah orang yang harus ditakuti dan klanmu bahkan tidak akan memiliki kesempatan melawannya saat ini. Bahkan jika Gu Wu diserang dari semua sisi, anggota klanmu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Si kembar Jade Jiao mungkin tampak cantik dari penampilannya yang berkilauan, tetapi binatang raksasa itu tetap beracun untuk disentuh. Api primordial sekarang setebal 1 kaki, menyebar di medan perang dengan panjang sekitar 5 meter. Ketika dia masih di tengah mengentalkan apinya, dia bisa melihat Jade Jiao yang mengaum berputar-putar ke arahnya dari sudut matanya. King Sui sekarang dapat menggunakan api primordial dengan efisiensi luar biasa, salah satu perubahan yang dihasilkan dari terobosannya. Karena dia bisa menyulap api dengan cukup efisien, sebuah pemikiran berani kemudian muncul di benaknya. Dia mundur dengan tiba-tiba dan dengan cepat menarik apinya terpisah, memperpanjang panjangnya hingga sekitar 20 meter. Ketebalan api kira-kira sebesar ibu jari. Meskipun cambuknya panjang, King Sui juga memperhatikan bahwa kekuatan cambuk itu berkorelasi dengan kekuatannya. Dia diliputi kejutan yang tiba-tiba, jelas bersemangat untuk melepaskan kekuatan api sekali lagi. The Primordial Flame Whip, sepanjang sekitar 30 meter terombang-ambing melintasi medan perang dengan gerakan gesit, mematahkan salah satu kepala Jiao dalam serangan yang berhasil. Desis-desis. Kepala raksasa yang telah dicambuk telah berubah menjadi gambar yang tidak jelas, seolah-olah akan menghilang setiap saat. Haha, King Sui tertawa terbahak-bahak, saat dia mulai menggerakkan tangannya, membuat cambuk api tampak semakin gesit, seolah-olah itu adalah dua cambuk ular yang hidup. Dengan itu, dia terus mencambuk tubuh si kembar Jade Jiao tanpa henti. Kecepatan serangannya lincah,
tidak seperti sebelumnya ketika dia lebih memprioritaskan kekuatan serangan daripada kelincahan cambuk. Meskipun dia berhasil menghancurkan kepala mereka atau menghancurkan sepertiga dari Jade Jiao, lawan-lawannya akan beregenerasi dalam sekejap. Penyihiran bola api primordialnya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk terbentuk, sehingga tidak dapat mengikuti laju tingkat generasi Jiao. Sekarang dia memiliki cambuk, dia mampu menandingi kemampuan regeneratif dari si kembar Jade Jiao. Kekuatan dari Primordial Flame Whips mampu memblokir serangan dari Jiao juga, menjadi lebih gesit dari menit ke menit. Dia tidak perlu menghindar lagi dan dia bisa tetap di tanahnya sambil memaksa si kembar Jade Jiao untuk mundur dari serangannya. Jadi api primordial dapat digunakan dengan cara ini, daripada menembaknya sebagai bola api. King Sui sangat gembira dengan penemuan barunya. Kerumunan tercengang karena mereka tidak akan pernah membayangkan pertempuran berlangsung sedemikian rupa. Sebagian besar dari mereka mulai merasa khawatir tentang King Sui karena Gu Wu adalah seorang kultivator luar biasa yang diasah di Poison Mountain Stockade. Yang terkuat di Poison Mountain Stockade bukanlah salah satu dari orang tua bodoh sebelumnya, tapi pria ini mengadu dirinya melawan King Sui di lapangan. Retak-retak, desis-desis. Cambuk api primordial mampu memecahkan kepala kembaran Jade Jiao dan King Sui terus mencambuk-cambuk sebanyak yang dia bisa untuk bertahan melawan binatang buas yang melonjak. Seiring waktu berlalu, gas beracun di dalam tubuh Gu Wu mulai menipis. Sementara itu, pelet emas King Sui di dantiannya beredar sangat cepat, dengan sejumlah besar energi mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya terus-menerus. Gambar Yin yang juga beredar dengan kecepatan tinggi, orang bisa tahu dengan mata telanjang bahwa dia dengan cepat diisi ulang dengan banyak ki. Meskipun tingkat output ki-nya relatif lebih tinggi daripada tingkat pengisian ulang, jumlah yang diisi ulang mampu menutupi tingkat kehilangannya. Jade Jiao kembar menjadi lebih pendek, yang membuat King Sui semakin gelisah. Dengan jimat racun hati lain yang dilemparkan ke lawannya, si kembar Jade Jiao secara bersamaan menjulur ke arah King Sui dalam gerakan tiba-tiba, membentang hingga sepertiga lebih lama dari bentuk terbaik mereka. Kecepatan si kembar Jade Jiao secepat desisan lidah mereka. King Sui dengan cepat mundur saat dia menyerang cambuk api primordial ke Jade Jiao untuk memblokir serangan mereka. Dia menghindarinya, tetapi atau lebih tepatnya, dia membalas Jade Jiao dengan langkah 9 istananya, menyebabkan si kembar Jade Jiao melonjak ke atas dengan tiba-tiba sebelum mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, jimat racun hati telah berhasil mengenai lawannya, mengejutkan Gu Wu sesaat sebelum dia mulai bertindak gila-gilaan dari serangan psikologis. Jimat racun hati telah membiarkan King Sui menyaksikan kekuatannya yang tak tertandingi. Dan di jendela waktu itu, King Sui memukul cambuk api primordial ke kepala Gu Wu tanpa ragu-ragu. AST 933 jatuhnya Gu Wu, dorongan, partisipasi dari Silken Web Ridge. Sebelum itu, King Sui bisa merasakan aura hijau halus merembes ke dalam tubuhnya. Aura bocor dari Jade Jiao ketika itu naik ke langit secara tiba-tiba. Pada akhirnya, dia tidak benar-benar menghindari serangan mereka sama sekali. Gu Wu mati setelah dia dipukul kepalanya oleh cambuk api primordial King Sui, membelah otaknya dalam sekejap. Diliputi rasa lega, King Sui menyaksikan Gu Wu jatuh langsung ke tanah dari langit. Jimat racun hati tetap tak terkalahkan, serangan psikologis akan selalu menjadi taktik terbaik dalam pertempuran. Kecuali jika orang yang terkena memiliki hati sekeras batu atau adalah orang yang baik hati dari kebenaran yang tidak akan tergoda oleh pikiran jahat, jimat racun hati akan segera menyerang pikiran psikologis tanpa keraguan. Namun, King Sui masih tidak yakin efek seperti apa yang akan ditimbulkan oleh jimat racun hati terhadap mereka yang memiliki kultivasi dan kekuatan yang lebih lemah. Tetapi jika jimat itu digunakan untuk melawan kaisar bela diri awal, dia akan sangat terpengaruh, menyebabkan pikiran mereka rentan terhadap serangan psikologis. Bagaimanapun, King Sui puas selama lawan-lawannya dipengaruhi oleh jimat. Berdebar, mayat Gu Wu mendarat di halaman arena dengan bunyi gedebuk yang keras tapi tumpul. Tubuh kaisar bela diri telah diperkuat menjadi sekuat baja padat, yang menjelaskan mengapa tulang dan anggota tubuhnya tidak hancur ketika dia jatuh dari ketinggian. King Sui kemudian perlahan turun ke arena. Ada keuntungan besar dalam melawan orang ini dari Poison Mountain Stockade dan itu adalah penemuan serangan Primordial Flame Whips. Serangan cambuk tidak hanya nyaman dan cepat, tetapi juga gesit karena karakteristik hidup dari api primordial. Seiring waktu, api primordial akan mampu mencapai kemampuan untuk berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika dia dihadapkan dengan kemungkinan transformasi, dia menjadi bersemangat dengan gagasan api primordial berubah menjadi binatang iblis, yang dia duga sangat kuat dan menakutkan. Keterampilan yang bisa berubah setidaknya akan dianggap sebagai keterampilan tingkat legendaris. Meski begitu, tidak semua skill legendaris memiliki kemampuan untuk berubah.
Kerumunan di bawah arena tercengang oleh hasilnya. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, mengisi suasana dengan keheningan yang menakutkan. Namun, mereka lega karena Guwu yang jatuh, karena tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika klanmu menang. Tetapi jika sebaliknya, tidak ada yang bisa menghentikan Guwu menyebarkan kematian di seluruh negeri ini. Bahkan jika King Sui dikalahkan dan klan pedang Gadli harus campur tangan dalam pertarungan dengan Guwu, perang berdarah akan pecah tanpa ada cara untuk membedakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Para pengamat yang tidak bersalah akan dinodai juga. Sekarang setelah King Sui menang, kedamaian mereka akan terjamin. Jika Poison Mountain Stockade lebih bijaksana, mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Jika mereka memutuskan untuk mengabaikan kebijaksanaan mereka dan mengacak-acak bulu King Sui di masa depan, pemusnahan sekte mereka akan menjadi kenyataan, bukan fantasi fiksi. King Sui melipat tinjunya dan membungkuk kepada orang banyak yang mengelilingi arena. Kemudian dia melihat ke arah anggota Poison Mountain Stockade dan berkata, "Senior dari Poison Mountain Stockade, apakah ada kata-kata lagi yang ingin Anda ucapkan kepada kami?" Tidak lagi. Setelah beberapa saat, pemimpin lama dari Poison Mountain Stockade meludahkan dua kata dengan enggan dan dengan susah payah. "Hari ini adalah hari yang baik untuk Muking dan saya. Terima kasih atas hiburan yang telah Anda berikan kepada kami. Saya berharap tidak akan ada lagi kasus hiburan seperti itu. Seorang pria sebijaksana Anda seharusnya tidak pernah melakukan hal-hal mengejutkan seperti itu mulai sekarang. Saya tidak ingin melihatmu klan terluka. Jika mereka terluka, saya akan membayar penderitaan mereka 100 kali lebih banyak kepada penyerang, terlepas dari siapa mereka. Apakah mereka berasal dari sekte besar atau klan aristokrat, tidak masalah, lebih banyak dari mereka yang dimusnahkan setiap hari." Setelah memberikan pidato terakhirnya, King Sui berbalik dan perlahan turun dari arena. Anggota Poison Mountain Stockade naik ke arena dan mengumpulkan mayat Guwu. Sementara itu, lelaki tua itu menoleh ke arah kerumunan sambil menangkupkan tangannya dan berkata, "Bangunan Gunung Racun memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan, jadi kami akan pergi sekarang." Pamitan. Perilaku seperti itu tidak aneh, lagi pula, mereka telah kehilangan muka sepenuhnya, jadi tinggal lebih lama tidak akan ada gunanya. Kehilangan Gusong dan Guwu sangat merugikan mereka, meninggalkan mereka dengan dua pilihan untuk dipilih dalam situasi ini. 1. Terus bertarung dengan King Sui atau 2. Menelan harga diri mereka dan pergi dengan tenang tanpa pernah membalas. Yang terakhir akan mungkin jika King Sui dan Muklan dapat menunjukkan seberapa kuat mereka di masa depan. Jika mereka berhasil melambung ke posisi tinggi, maka Poison Mountain Stockade hanya bisa diam demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi jika sebaliknya dan Poison Mountain Stockade memperoleh posisi tinggi sebagai gantinya, mereka pasti akan kembali dan menyelesaikan skor mereka dengan King Sui, menghancurkan klanmu dalam prosesnya. Jika King Sui bisa membiarkan mereka pergi dengan tenang, maka dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menepis mereka jika mereka membalas sekali lagi. Membiarkan mereka pergi berfungsi sebagai dorongan bagi klanmu dan dirinya sendiri. Poison Mountain Stockade bisa dilihat sebagai serigala beracun yang akan melahap mereka kapan saja. Mereka harus selalu berhati-hati dengan lingkungan sekitar mereka dan mereka harus rajin berkultivasi. Jika mereka mampu melakukan semua hal di atas, maka serigala beracun pada akhirnya akan menjadi tidak berarti seperti semut kecil. Lagi pula, semut kecil pasti akan kesulitan naik ke atas lagi. Upacara pernikahan berlanjut seperti biasa, tetapi berkembang dengan kecepatan yang tergesa-gesa. Sekitar tengah hari, sebagian besar tamu telah pergi, hanya menyisakan anggota klan Pedang Dewa, Klan Dong dan Klan Sun, serta Silken Web Ridge. Para anggota ini disambut di aula besar klanmu, kali ini untuk perjamuan yang hanya boleh dihadiri oleh teman dekat dan keluarga. Setelah menonton pertunjukan King Sui hari ini, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, membentuk aliansi satu sama lain. Silken Web Ridge dibuat untuk tetap tinggal oleh King Sui, yang telah diakui oleh yang lain. Semua orang tahu ada sesuatu yang misterius antara King Sui dan pemimpin Silken Web Ridge, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu. Keduanya tidak memiliki interaksi khusus yang dapat menimbulkan kecurigaan mereka. Bagaimanapun, anggota klanmu sudah diberitahu tentang keberadaan istri King Sui yang lain dan mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, kebanyakan dari mereka juga memiliki sejumlah istri. Mereka tahu King Sui akan menjadi pria yang paling penting di masa depan, jadi tidak ada seorang pun di keluarga yang mengharapkan Mu King menjadi satu-satunya istri. Anggota klanmu sudah cukup tua dan dengan itu datang pengalaman dan kebijaksanaan untuk menilai sesuatu dengan jelas. Apapun yang ingin dilakukan King Sui, mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan mengganggu keputusannya.
Mu Qing duduk di sisi kiri King Sui, sementara Yu He duduk di sebelah kanannya, yang dia undang sendiri untuk melakukannya. King Sui mengambil kesempatan untuk bertanya pada Yu He mengapa dia datang ke benua surgawi kemenangan timur dan dia memberinya penjelasan sederhana sebelum mengakhiri percakapan. Setelah itu, klan Mu, klan Pedang Gadli, serta klan Dong dan klan Sun meminta untuk membentuk aliansi sekali lagi. Anggota kuncinya tentu saja adalah King Sui sendiri. Pada saat yang sama, Yu He juga meminta untuk bergabung dengan aliansi, yang dengan senang hati diterima oleh King Sui. Dia juga senang mengetahui bahwa Silken Web Ridge akan bergabung dengan aliansi juga. Jika sesuatu terjadi di masa depan, semuanya bisa diselesaikan tanpa banyak perlawanan. Jadi, jamuan makan berlangsung sampai larut malam. Mu Qing dan Yu He pergi lebih dulu, agar Mu Qing bisa menunjukkan Yu He kamarnya. Sebelum Yu He pergi, dia memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, tetapi dia hanya mengungkapkannya ketika dia membelakangi orang lain. Bagaimanapun, malam ini adalah malam pernikahan King Sui dan Mu Qing. Anggota klan Pedang Gadli, klan Dong dan klan Sun juga tinggal di kediaman Mu untuk malam sebelum berangkat besok pagi. King Sui tahu dia tidak akan bisa memasuki alam Valet Jade Immortal malam ini, jadi dia sudah menggunakan waktunya untuk hari ini di pagi hari sebelum fajar. Kamar pengantin baru mereka adalah bangunan Mu Qing yang dia rancang sendiri. Dekorasi di dalam kamar sangat elegan dan tidak ada sedikit pun barang feminin yang terlihat di dalamnya. Suasana ruangan yang elegan telah memberi seluruh tempat rasa bangsawan. Tempat tidurnya ditutupi selimut satin emas yang disulam dengan desain luan emas dan phoenix untuk menandakan status mereka sebagai suami dan istri. Di samping King Sui berdiri istrinya mengenakan gaun phoenix emas, saat dia meliriknya dengan penuh kasih. Mu Qing malu dan malu ketika dia melihat tatapan penuh kasih di matanya. Lekukan halus di sudut bibirnya terlalu menggoda dan dengan tampilan seperti itu dari seorang wanita elegan dan intelektual seperti dia, King Sui tidak bisa menahan godaan untuk menaklukkan seluruh tubuhnya untuk dirinya sendiri. Dia mengangkatnya dari kakinya dan meletakkannya di spray. Kelembutan tempat tidur dan wanita yang penuh kasih dalam pelukannya membuatnya menggeram dalam gairah, memenuhi ruangan dengan lapisan udara romantis yang akan bertahan sampai fajar. Yu He berdiri di depan jendela kamar tidur menyaksikan cahaya mengalir dari lampu festival. Seluruh area masih dipenuhi dengan suasana tahun baru, jadi dia mungkin harus tinggal selama beberapa hari sebelum dia bisa kembali ke rumah. Selain itu, klan Mu masih merayakan dua peristiwa bahagia, membuatnya lebih buruk untuk pergi sekarang. Meskipun langit telah berubah menjadi gelap, tawa dan cekikikan dapat terdengar dari beberapa kamar di Mu Residence. Ketika bayangan King Sui dan putri tertua dari Mu Clan yang bercinta dengan penuh gairah melintas di benaknya, dia merasakan denyut yang menyakitkan di hatinya. Dia datang jauh-jauh untuknya, tetapi dia menyadari perasaan masa lalu di antara mereka berdua telah memudar. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu satu sama lain. Dia takut kehilangan apa yang mereka miliki sebelumnya. Semua usahanya adalah karena dia dan dia siap untuk memberikan dirinya kepadanya. Dia hanya memiliki King Sui di hatinya dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk menikahi orang lain selain King Sui. Jika mereka tidak bisa bersama, maka dia lebih suka sendirian selama sisa hidupnya. Semua upaya bertahun-tahun baginya untuk mengejar jejaknya, sehingga dia tidak akan menjadi beban baginya. Melihat jendela yang diterangi di gedung yang jauh, dia mengenali ruangan itu sebagai kamar pengantin untuk King Sui dan Mu Qing. Yu He memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya. Suatu hari, dia mungkin bisa menjadi pengantin bagi seseorang yang akan mencintainya tanpa syarat. Pada siang hari, dia memperhatikan tatapannya ketika dia melihatnya. Ada sedikit kejutan dan ketulusan yang menyenangkan di matanya, tetapi itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan matanya saat itu di kota 100 mil. Dia sudah menjadi pria dengan posisi tinggi dan tidak perlu baginya untuk mengambil keuntungan darinya seperti sebelumnya. Keesokan harinya, King Sui bangun terlambat lagi, kejadian yang tidak biasa bagi seorang pria yang memprioritaskan latihan pagi. Tadi malam adalah malam pernikahannya, jadi dia memutuskan untuk mengendur. Ketika dia dan Mu Qing akhirnya bangun, mereka kembali berhubungan lagi. Setelah mereka selesai, langit sudah cerah, menerangi ruangan dengan cahaya siang yang halus dari luar. Siang hari di musim dingin terlambat seperti biasanya. King Sui, aku resmi menjadi istrimu sekarang, kata Mu Qing dengan suasana hati yang ceria. Kamu telah menjadi istriku bahkan sebelum jamuan makan. Kamu akan tetap menjadi istriku bahkan tanpa formalitas dan upacara. King Sui memeluk Mu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini aneh, kau tahu. Nasib adalah hal yang aneh. Anda berasal dari benua Green Cloud dan saya dari benua surgawi kemenangan timur.
Jarak antara kami adalah jutaan dan miliaran li jauhnya, namun kami dapat bertemu satu sama lain dan berjalan di jalan ini. Mu Qing menatap King Sui dengan matanya yang indah, saat dia merenungkan takdir mereka untuk menjadi satu dengan satu sama lain. Dan itulah mengapa saya mengatakan pernikahan kami adalah hadiah yang diberkahi oleh surga. Kamu ditakdirkan untuk bersamaku, King Sui terkekeh. King Sui, apakah Sister Yu menyukaimu? Mu Qing bertanya sambil tersenyum, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan ke hal lain. Pertanyaan mendadak itu mengejutkan King Sui, tetapi dia berhasil mempertahankan senyumnya dan berkata, apakah kamu cemburu? Saya serius. Wanita itu datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanmu. Tidakkah kamu merasakan sesuatu untuknya? Mu Qing mencibir. Dia datang ke sini untuk mencariku. King Sui bingung saat dia melihat kembali ke Mu Qing. Dia tidak benar-benar mengatakan itu, tapi aku tahu dia sedang membicarakanmu. Semua upaya yang dia lakukan pada dirinya sendiri adalah karena Anda dan dia ingin menyamai Anda. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan dia untuk membuatnya berubah menjadi dia, tetapi apakah Anda sudah lama meninggalkannya? Mu Qing mengedipkan mata dengan deras, jelas ingin tahu tentang masa lalu mereka. Tamparan. Setelah terpana oleh pertanyaannya, dia dengan cepat menamparkan pantatnya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, itu saja. Mu Qing tersipu saat dia menyipitkan matanya ke King Sui, tetapi kemudian dengan cepat kembali ke dirinya yang ceria dan berkata, kamu tahu, kamu benar-benar dapat menikahi saudara perempuan Yu jika kamu mau. Kata-kata Mu Qing sangat mengejutkan King Sui. Akan normal jika Huoyun Liuli yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi datang dari seorang wanita halus seperti Mu Qing agak tidak terduga. Dia hanya bisa diam saat dia menatapnya dengan senyum melengkung di sudut mulutnya. Jangan menatapku seperti itu. Saya hanya berpikir Sister Yu telah mengalami cukup banyak kesulitan seperti ini, kata Mu Qing dengan ekspresi malu di wajahnya. Wanita bodoh, apakah kamu bersedia berbagi priamu dengan orang lain begitu saja? King Sui dihibur oleh istrinya karena naif dalam urusan asmara dan hubungan. Saya tidak mau berbagi suami saya dengan orang lain. Bagaimana saya tahu bahwa seorang wanita seperti dia akan memiliki perasaan untuk orang bodoh seperti Anda? Petik 2. King Sui benar-benar dibungkam oleh istrinya dalam sekejap. Klan Pedang Gadli, Klan Dong dan Klan Sun sudah pergi di pagi hari. Namun, Dong Yan dan Sun Yan tetap tinggal karena mereka tahu King Sui akan pergi dalam beberapa hari. Pada saat itu, mereka akan dapat mengirimnya secara pribadi sebagai saudara angkatnya. Di belakang halaman, King Sui dan Yu He duduk berhadapan di sekitar meja di sebuah paviliun. Yu He tersenyum sambil menatap King Sui sepanjang waktu mereka duduk. Kakak Yu, meskipun kita sudah lama tidak bertemu, kamu tidak perlu menatapku seperti itu, kata King Sui sambil menatap wanita anggun di depannya. Faktanya, kamu benar-benar telah tumbuh jauh lebih dewasa. Anda dan Mu Qing dibuat untuk satu sama lain. Petik 2. AST 934 Penolong, Energi Alam Tingkat ke-7. Kamu telah tumbuh. Kamu sekarang lebih dewasa. Kamu dan Mu Qing adalah pasangan yang cocok. King Sui menatap Yu He yang ada di depannya. Meskipun nada suaranya sangat membosankan, dia masih bisa merasakan kepahitan yang tersembunyi dalam suaranya. Itu sangat jelas baginya, menyebabkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Yu, kamu lebih dewasa dari sebelumnya dan bahkan lebih cantik, King Sui tersenyum. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia memiliki perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan. Sudah dewasa, apakah Elder Sister Yu sudah tua sekarang? Bahkan saya curiga saya sudah tua. Yu He minum teh dan mengobrol dengan King Sui dengan santai. Bagaimana itu bisa terjadi? Penatua Sister Yu adalah kecantikan yang mutlak. Setiap orang yang melihat Anda akan tergoda. Saya hanya ingin tahu pria mana yang akan memiliki keberuntungan seperti itu. King Sui menatap Yu He dengan sikap menyesal. Wanita terkadang bisa lebih menakutkan daripada pria. Ketika dia berbicara dengan Mu Qing sebelumnya, King Sui merasa bahwa dia telah menyebabkannya berubah. Dia tidak pernah berharap bahwa ini akan terjadi. Lalu apakah kamu ingin menjadi orang yang beruntung? Yu He memandang King Sui dan tersenyum. King Sui melihat bahwa tidak ada fluktuasi di mata Yu He. Senyumnya juga sangat tenang, bahkan sekarang, mereka tampak seperti teman baik bercanda satu sama lain. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bercanda. Saya memang ingin menjadi orang itu, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa saya miliki hanya dengan menginginkannya. Itu benar, Penatua Sister Yu, Anda masih belum memberitahu saya bagaimana kabar Anda selama beberapa tahun terakhir. King Sui tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia merasa bahwa dia terlalu serius sebelumnya.
Jika dia menekan lebih jauh, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Selanjutnya, bertahun-tahun telah berlalu, orang-orang berubah. Yu He secara alami tahu apa yang dilakukan King Sui. Bahkan jika dia ingin menekan topik ini, sekarang bukan waktunya. King Sui baru saja merayakan malam besarnya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa sekarang. Selain itu, sudah bertahun-tahun. Setelah itu, Yu He memberitahunya tentang hal-hal yang terjadi di lembah 100 bunga. Tentu saja ada banyak detail yang dilewati. Dia hanya memberinya ringkasan singkat. Namun, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa Hundred Flowers Valley memiliki pijakan di 5 benua. Mendengar kata-kata Yu He, King Sui tersenyum. Kakak Yu bertemu dengan dermawanmu, menghasilkan kebangkitan yang meroket. Di hati saya, masih ada dermawan penting lainnya. Yu He memandang King Sui dan tertawa keras. Oh, bertemu dengan satu dermawan saja sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Kalau begitu, selamat kepada penatua Sister Yu. King Sui tersenyum, saat dia menuangkan lebih banyak teh untuknya. Yu He tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa King Sui mengerti apa yang dia maksud. Dia hanya tidak ingin mengangkat topik ini. Hal ini membuatnya senang dan sedih secara bersamaan. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu selama ini? Mengapa Anda berada di sini di benua surgawi kemenangan timur? Yu dia sangat penasaran. King Sui memiliki terlalu banyak hal yang terjadi padanya, tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu 1,5 jam. Yu He sebenarnya sudah mengetahui banyak perbuatan King Sui. Bagaimanapun, King Sui sangat terkenal di benua Green Cloud. Ketika dia mendengar tentang masalah King Sui, dia merasakan perasaan masam di hatinya. Dia telah berjuang sendirian, tidak seperti dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, dia naik ke posisinya dengan sangat mulus. Tuannya adalah dermawannya. Namun, tanpa King Sui, dia tidak akan bisa menunggu sampai tuannya muncul. Selanjutnya, King Sui yang telah mengubah seluruh hidupnya. Apakah kamu akan segera kembali, setelah waktu yang lama? Yu He melihat ke arah langit dan tersenyum. Seharusnya di suatu tempat antara lusa hingga seminggu. Sudah 2 tahun aku tidak pulang. King Sui merindukan rumahnya dan ingin kembali secepat mungkin. Saya datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu, saya juga ingin kembali. Haruskah kita kembali bersama? Yu He tersenyum pada King Sui. Tentu saja, bagaimanapun, apa yang akan terjadi pada Silken Web Reach setelah kamu pergi? King Sui bingung. Dia sekarang yakin sesuatu sedang terjadi. Silken Web Reach sudah memiliki seseorang yang mengelolanya sebelum saya datang. Selanjutnya, saya hanya di sini untuk menyampaikan sesuatu. Tempat ini akan tetap dikelola oleh orang aslinya. Hubungan dengan klanmu tidak akan berubah, mereka adalah teman baik klanmu. Yu He tersenyum dangkal, dia tampak sangat bahagia. Kalau begitu tinggal di klanmu selama 2 hari. Ketika saya pergi, saya akan memberitahu Anda dan kita bisa pergi bersama. Petik 2. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ketika saatnya untuk pergi, saya akan datang dan bertemu dengan Anda. Petik 2. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. MN. Di pagi hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Meski merayakan, mereka tidak berhenti berlatih. Sekarang adalah periode pertumbuhan kecepatan tinggi. Mereka tahu bahwa King Sui akan segera pergi. Karena itu, mereka bekerja sangat keras. Masalah yang mereka miliki akan teratasi. Setelah memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Ada aura hijau giok yang didorong ke sudut oleh energi alam. Namun, itu tidak dapat dibubarkan dalam waktu singkat ini. Ini hanya sebagian kecil yang masuk ke tubuhnya. Saat itu, dia belum sepenuhnya menghindarinya dan beberapa di antaranya telah memasuki tubuhnya. Itu adalah hal yang baik bahwa energi alam di tubuhnya kuat. Itu mampu menekan aura hijau giok itu. Aura racun itu ingin memasuki dantiannya tetapi dipaksa kembali oleh Ki Kaisar. Sekarang, itu bersarang di sudut. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat gelisah. Itu seperti bom yang tersembunyi di tubuhnya. Dia harus memaksanya keluar sesegera mungkin. Meninggalkannya di tubuhnya akan menyebabkan King Sui merasa sangat gelisah. Mungkin baik-baik saja sekarang tetapi dia takut ketika dia berada dalam pertempuran dan tidak dapat memperhatikannya, itu mungkin memanfaatkan celah dan meledak. Bahkan mungkin menyebabkan kematiannya. Jadi, King Sui ingin melihat metode apa yang dia miliki untuk mengeluarkan aura racun ini sekarang. Dia duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik penguatan kuno. Menggabungkannya dengan energi alam, itu menuju ke aura hijau giok itu. Saat mendorongnya, kecepatan sirkulasi meningkat. Aura hijau giok itu tampaknya memiliki spiritualitas. Itu mencoba melarikan diri di meridian.
Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Meridian itu seperti jaring laba-laba, ada banyak cabang di sana. Jika aura racun lolos, tidak akan ada cara untuk menemukannya di meridiannya. Dia mampu menekannya lebih awal karena jarak dan lokasi berada di tempat yang bagus. Setelah dia memaksanya ke sudut dekat Dantian, dia tidak berani memaksanya terlalu banyak. Sekarang, dia mengedarkan kinya dan menggunakan kekuatan besar untuk mendorongnya dengan keras. Aura racun mengambil keuntungan dan mencoba melarikan diri. Aura ini sangat misterius, menyebabkan King Sui menjadi sangat frustrasi. Itu licin seperti loah, ketika dia berhasil menghilangkan sejumlah kecil, itu akan dengan cepat melarikan diri. Namun, ketika itu jauh, itu tidak akan bergerak. Menghamburkan beberapa masih merupakan kemajuan. Namun, jumlah yang hilang menyebabkan King Sui merasa tertekan. Pada tingkat ini, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Merasakan licinnya aura racun ini, King Sui sangat bertekad untuk memaksanya keluar secepat mungkin. Ini berlangsung selama 1 jam lagi. Dalam periode ini, ia berhasil menghilangkan sebagian 2 kali. Kalau saja dia bisa menangkapnya kapan saja dia mau, King Sui merasa dia bisa menyelesaikan ini dalam sehari. Dengan situasi saat ini, itu menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, King Sui sudah siap. Dia mengeluarkan sebuah kotak brokat berisi jarum emas yang setipis bulu sapi. Awalnya, dia ingin menguji kekuatan energi alamnya. Namun, dia menemukan bahwa aura hijau giok juga sangat kuat. Dia hanya bisa menggunakan jarum emas untuk membantu. Energi alam mengejarnya di dalam tubuhnya. King Sui sedang memperhatikan bagian dalam tubuhnya. Setiap kali berada di meridian, dia akan tiba-tiba menusukkan jarum ke bawah, menyebabkan aura racun terperangkap. Mengikuti di belakang adalah energi alam. Jarum emas King Sui telah memblokir jalur aura racun, tentu saja jalur energi alam juga diblokir. Jadi, ini hanya bantuan. Namun, dengan metode ini, King Sui merasa jauh lebih santai. Setelah berlalunya waktu, ada peningkatan jumlah jarum emas di tubuh King Sui. Aura racun di tubuhnya semakin mengecil. Dia perlahan mulai rileks. Tanpa jarum emas ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar menghilangkan aura racun ini. Segera, sepertiga dari aura dibersihkan. Energi alam terus menghilangkan aura racun. Setiap kali menghilangkan sebagian, sepertinya ada beberapa perubahan kecil pada energi alam. Energi alam kelas 6 sudah berada pada tahap kesempurnaan yang hebat sejak lama. Itu belum menembus. King Sui merasa itu seperti kepompong yang terbungkus rapat, tidak ada cara untuk menembusnya. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa sepertinya ada air mata di kepompong. Ini menyebabkan King Sui sangat bersemangat. Mungkinkah energi alam mampu membuat terobosan? Meskipun energi alam bukanlah teknik tambahan terkuatnya, itu memungkinkan King Sui untuk menahan tekanan yang berkali-kali lipat dari kemampuan King Sui sendiri. Itu mampu menahan racun dan bujukan. Setiap teknik yang berjalan di jalan kejahatan akan ditekan oleh energi alam. Energi alam tingkat ketujuh harus menjadi ambang batas. Dia merasa bahwa energi alam tingkat ketujuh akan sangat kuat. Dia awalnya bermaksud untuk istirahat sebelum melanjutkan. Merasakan perubahan ajaib ini, dia memutuskan untuk mempercepatnya. Setelah menghilangkan beberapa aura racun yang keluar, sebelum King Sui bisa melakukan apapun, dia menemukan bahwa energi alam mulai berputar di meridiannya. Pembengkakan meridiannya terasa sangat intens, penglihatan batinnya menemukan bahwa itu bergerak seperti ular, bergerak dengan kecepatan yang meningkat. King Sui merasa sangat bersemangat dan mengeluarkan semua jarum emas. Energi alam di tubuhnya tumbuh lebih kuat dan kembali ke Dantian. Setelah kembali ke Dantian, Ki Kaisar beredar secara otomatis untuk pertama kalinya. Kedua tirani Ki bentrok satu sama lain. Ki Kaisar ungu dan energi alam terjalin satu sama lain dan mengelilingi Dantian. Kecepatan rotasi Jindan meningkat, menyebarkan Ki teknik penguatan kuno keluar. Dalam waktu sekitar 7,5 menit, terdengar suara tumpul. Ki Kaisar kembali ke Dantian dan tetap di suatu tempat. Di tengah adalah Jindan emas. Ki dari keadaan mental yang mirip dengan gunung yang tak tergoyahkan ada di sisi lain. Energi alam juga menempati sisi. Mereka semua berputar di sekitar Jindan. Energi alam tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Itu juga jauh lebih besar. King Sui tahu bahwa energi alam telah menerobos. Energi alam kelas 7. Naik kelas. King Sui masih merasa agak bingung. Dia mengaktifkan energi alam dan kekuatan yang melonjak muncul. Rasanya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelum terobosannya. Rasanya seperti semangatnya diperkuat. Ada aura kepercayaan diri yang kuat. Energi alam yang misterius memang memiliki beberapa perubahan di kelas ke-7, meskipun hanya meningkatkan 70% dari kemampuannya,
kepercayaan diri itu, kemampuan untuk menahan racun dan tekanan telah meningkat berkali-kali lipat. Selanjutnya, dia merasa bahwa kemampuannya untuk melawan energi roh juga mengalami perubahan besar. Mari kita lihat di mana kamu akan bersembunyi kali ini. King Sui mengaktifkan energi alam dan meningkatkan kecepatan sirkulasi energi alam berkali-kali. Dia menyebabkannya mengejar aura hijau giok itu. Kali ini, dia langsung melakukannya, tanpa menggunakan jarum emas. 1. Jindan sama dengan inti emas seorang kultivator AST 935 kekuatan roh, keberangkatan, legenda kuno. Racun berwarna zamrud ki itu tampaknya telah merasakan betapa menakutkannya energi alam itu, tetapi energi alam yang telah melalui terobosan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Di masa lalu, itu seperti sungai kecil, tetapi sekarang seperti sungai besar. Energi alam menyusul dengan sangat cepat dan seperti ikan besar yang melahap ikan kecil, menelan ki racun berwarna zamrud itu. Setengah sisa racun zamrud ki bahkan tidak bisa berbuat apa-apa dan dibubarkan. Perbedaan energi alam sebelum dan sesudah naik level terlalu besar. Energi alam kelas 7 jauh lebih kuat daripada energi alam kelas 6. Setelah pemeriksaan berulang untuk memastikan bahwa racun ki berwarna zamrud telah menghilang, King Sui sekarang merasa lega. Dia kemudian mulai merasakan energi alam yang telah naik level, yang memberinya suasana penindasan yang lebih kuat. Menindas dengan aura, King Sui mencoba memunculkan ki-nya, mengumpulkan semua auranya bersama-sama melalui energi alam. Hanya setelah mencapai istana Niwan dan bercampur dengan energi rohnya sebelum mereka mulai keluar. Sangat kuat. King Sui merasakan perubahan aura, tetapi terus merasa ada sesuatu yang salah. Itu bukan perasaan yang mulus dan hanya terasa seperti banyak hal disatukan secara acak. Mungkin karena ini pertama kalinya dia menggunakannya. King Sui kemudian melakukan beberapa upaya lagi dan penguasaannya meningkat. Menindas dengan aura, menggunakan energi alam untuk mengeluarkan ki langit dan bumi, membiarkan auranya meminjam bantuan langit dan bumi untuk menindas lawan. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh energi alam kelas 7. Setelah aura lawan ditekan, aktivitas ki-nya akan ditekan dan kemampuannya akan mengalami kemunduran besar. Apa yang paling sering terlihat adalah pembudidaya seni bela diri yang kuat menekan yang tingkat rendah. Batasan spiritual juga, dengan cara tertentu, menggunakan tekanan untuk menindas lawan. Ketika tekanan mencapai batas tertentu, seseorang bisa menggunakan aura sendirian untuk membunuh lawan. Itu bisa digunakan untuk kurungan dan bisa menyebabkan lawan kehilangan motivasi untuk melanjutkan pertempuran. Apa yang dibutuhkan King Sui untuk berkultivasi saat ini adalah kekuatan roh, menggunakan energi alam untuk memandu energi roh yang kuat untuk bertindak sebagai fondasi, menerapkan tekanan dan menindas lawan yang memiliki level yang sama atau bahkan lebih tinggi. Perlahan-lahan, ia menjadi semakin akrab dengan penguasaan. Sekarang, dia memiliki cara untuk menggunakan Roh Smite. Ini adalah teknik pertempuran dari bentuk rock yang muncul setelah King Sui mencapai terobosan ke tingkat Kaisar Bela Diri. Hanya setelah energi alam mencapai terobosan ke kelas ke-7, King Sui merasa bahwa dia mampu mengolahnya. Melonjak secara vertikal ke atas 90.000 li ke langit, 1, rock legendaris dikatakan dapat melakukan perjalanan 90.000 li setiap kali mengepakkan sayapnya. Kecepatan terbang normal dari rock sebanding dengan 9 langkah benua King Sui sebelum naik level. Dimanapun mata King Sui terfokus, akan ada gelombang yang tampak seperti riak spasial. Ini adalah tekanan, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Itu adalah pergerakan energi roh dan memiliki efek yang mirip dengan jimat racun hati, tetapi mereka tidak sepenuhnya sama. Pemahamannya tentang keterampilan menjadi lebih baik dan lebih baik. The Roh Smite paling baik digunakan melawan orang-orang dengan energi roh, kemauan, dan pikiran yang lemah. Namun, tidak peduli apakah seseorang kuat atau tidak, mereka akan terpengaruh. Tanpa sadar, dia telah menghabiskan separuh waktu dia bisa tetap berada di alam Valet Jade Immortal. Dia bisa dianggap bisa menggunakan kekuatan rock sekarang. Namun, dia masih perlu waktu sebelum dia bisa mencapai tahap sukses kecil. Tekanan seperti itu tidak akan dapat meningkatkan kemampuannya dan itu hanya akan menjadi perasaan. Adapun seberapa banyak itu bisa melemahkan lawannya, itu juga akan tergantung pada seberapa kuat lawannya. Marah. The Soul Sake Bell telah mencapai tingkat yang cukup tinggi dan berada di ambang mencapai terobosan cukup lama, namun dia belum berhasil. Namun, King Sui tidak membiarkannya dan hanya bertahan dengan temperamen harian. Adapun apakah dia akan mencapai terobosan atau tidak, dia tidak terlalu memikirkannya. Giok penyalur roh telah mencapai terobosan dari kelas 1 hingga kelas 3, mencapai alam intuisi. Ini adalah terobosan yang cukup hebat. Kemajuan spirit channeling Jade adalah yang paling lambat,
tetapi kekuatan besar yang dibawanya dengan naik level tidak dapat disangkal kuat. Lampu pengumpulan roh masih di ambang naik level. Kemajuan item ini tumbuh semakin lambat menjelang akhir dan bahkan mungkin tidak ada terobosan, bahkan setelah jangka waktu yang sangat lama. Jaring laba-laba beracun Black Jade telah naik satu tingkat, mencapai tingkat 5, alam misteri surga. King Sui melihat bahwa alam dari berbagai harta itu semuanya berbeda, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya peduli tentang kelas mana mereka berada dan apakah itu cukup untuk mengetahui bahwa jaring laba-laba beracun Black Jade berada di kelas 5, satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tali pengikat iblis juga meningkat satu tingkat, mencapai tingkat 7. Itu terlihat 2 kali lebih tebal dari sebelumnya dan warnanya berubah lebih dalam. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di atasnya telah tumbuh semakin kuat. Ini adalah barang yang bagus dan sekarang berada di kelas 7, alam penakluk naga dan menjinakkan harimau. Itu telah menyusul Soul Sake Bell, tetapi yang terakhir berada di ambang naik level ke kelas 8. Setelah mencapai terobosan untuk menjadi kaisar bela diri, King Sui menyadari bahwa harta yang dia miliki di masa lalu untuk sementara menjadi sangat lemah dan tidak efektif untuk situasi serius, kecuali jika digunakan dengan waktu yang cermat. Itu seperti bagaimana jaring laba-laba beracun Black Jade dan jaring racun korosif laba-laba setan berkepala 5 telah digunakan bersama-sama. Jika jaring laba-laba beracun Black Jade digunakan dengan sendirinya, dia tidak tahu apakah itu akan berpengaruh. Syukurlah sekarang telah meningkat satu tingkat. Kemampuannya seharusnya lebih besar sekarang dan seharusnya lebih mampu menyerap racun. Setelah jangka waktu tertentu, King Sui akan merendamnya dalam racun, membiarkannya menyerap racun. Untuk sementara, ketika King Sui sedang berlatih kekuatan raja, dia akan mencoba untuk menambahkan Ki Kaisar, hanya untuk menemukan bahwa itu bertentangan dengan energi alam dan dua Ki yang mendominasi tidak dapat bergabung sama sekali. Dia kemudian menepis pemikiran untuk mencoba menggabungkan mereka. Ketika King Sui keluar, hari sudah siang. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat bahwa Mu King sedang duduk di paviliun di lantai bawah. Ketika King Sui melihatnya, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh. Dia tersenyum tipis dan ekspresinya membuat King Sui merasa seolah-olah seluruh dunia jauh lebih cerah dari sebelumnya. King Sui turun dan duduk di seberangnya. Apakah kamu lapar? Apakah Anda ingin mendapatkan makanan? Mu King memandang King Sui dan bertanya sambil tersenyum. Makan lebih sedikit bukan masalah besar bagi seorang kultivator. Ketika saya melihat Anda, tidak peduli seberapa lapar yang saya rasakan, saya tidak akan merasa lapar lagi. King Sui memegang tangan Mu King di atas meja batu dan tersenyum. Orang bodoh hanya tahu bagaimana menghiburku ketika dia akan pergi. Mu King memandang King Sui, tidak berkedip. Meskipun dia tersenyum, King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat kecewa. King petik terbalik atau kamu ingin mengikutiku kembali? King Sui memikirkannya dan berkata, aku sudah sangat puas bisa bertemu denganmu. Apalagi aku sudah menjadi istrimu dan aku masih bisa pergi mencarimu di masa depan. Saat ini, saya tidak bisa meninggalkan Muklan. Berjanjilah padaku, jika kamu datang ke benua surgawi kemenangan timur, kamu harus datang dan mencariku. Mu King menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin membiarkan King Sui melihat ekspresinya yang lemah dan rapuh. Kau istriku. Bahkan jika saya tidak harus datang ke benua surgawi kemenangan timur, saya akan tetap datang untuk mencari Anda. King Sui juga tidak tahan berpisah dengannya, tetapi dia masih memiliki hal-hal yang harus dia lakukan. Dalam beberapa tahun. Dengan kata-kata ini darimu, Kinger puas, Mu King mengangkat kepalanya, matanya sedikit lembab, saat dia tersenyum dan berkata. Kami sudah menikah, tapi Kinger belum memanggilku suami. Aku akan segera pergi, ayo, biarkan aku mendengarmu memanggilku seperti itu. King Sui menopang berat tubuh bagian atasnya dengan siku di atas meja batu, saat dia bersandar sambil tersenyum. Aku tidak akan, Mu King menegur dengan malu-malu. Oh, kalau begitu aku akan memberi jalan. Anda bisa memanggil saya kakak laki-laki tersayang. King Sui tersenyum dan terus berkata. Aku lebih tua darimu, dasar, Mu King menatap King Sui dengan marah, tapi segera tersenyum. Tanpa sadar, King Sui sudah duduk tepat di sebelahnya. Kamu harus memilih salah satu hari ini, kalau tidak suamimu akan menyenangkan kamu di sini. King Sui menatap Mu King, yang wajahnya memerah. Ah, kamu berani, kau meragukanku. Tersenyum, tangan kiri King Sui dengan terampil meraih di bawah pakaiannya. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Hari ini, banyak orang dari klanmu ada di sekitar dan ada juga cukup banyak orang dari klan Pedang Gadli. Dong Yan dan Sun Yan juga ada di sekitar. King Sui dan Mu King berdiri bersama. Hari ini adalah hari di mana King Sui pergi. King Sui,
Hati-hati di jalan. Anda harus ingat untuk memikirkan saya. Mu Qing membiarkan King Sui memegang tangannya dan berkata, aku akan memikirkanmu setiap hari. Anda juga harus berhati-hati. Latih formasi kapanpun Anda senggang dan juga langkah-langkahnya. Itu sangat penting, King Sui mengulangi sekali lagi. Aku tahu, jangan khawatir. Sister Yu ada di sini, Mu Qing memasang senyum paksa dan berkata. Seekor burung besar seputih salju terbang ke arah mereka, dengan Yu He di atasnya. Itu tiba di atas klanmu dengan sangat cepat dan kemudian perlahan turun. Sosok menawan dan wataknya yang bermartabat membuatnya tampak seperti peri dari surga. Banyak orang menjadi linglung. Mereka bertukar beberapa kata sopan dan King Sui memberi Mu Qing pelukan erat sebelum melepaskannya dan melambai kepada yang lain. Dong Yan dan Sun Yan ingin mengirimnya pergi, tetapi ditolak oleh King Sui. Mereka akhirnya harus berpisah, jadi mengapa ada kebutuhan untuk merasa tidak bahagia untuk kedua kalinya. King Sui memanggil burung api, melambai ke yang lain dan kemudian dia dengan cepat terbang keluar dari pandangan semua orang bersama dengan Yu He. Burung api dan burung putih salju besar milik Yu He terbang bersebelahan. Ketika kedua binatang itu terbang bersebelahan, mereka tampak seperti hamparan tanah datar yang luas. Berpikir bahwa dia akan kembali ke rumah, King Sui merasa sangat gelisah. Saat dia memikirkan keluarganya, aroma harum melayang dan dia menoleh untuk menemukan bahwa Yu He berdiri di belakangnya, tersenyum. Aku ingin mengobrol denganmu. Yu He tersenyum dan menatap King Sui. Aku baru saja akan memanggil Suster Yu ke sini. King Sui menggosok hidungnya. Setiap kali Anda menggosok hidung Anda, itu berarti Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu masih belum bisa mengubah kebiasaanmu. Yu He tiba-tiba merasa sangat dekat dengan King Sui, seolah-olah dia telah menemukan perasaan dari masa lalu. King Sui tertegun sejenak sebelum tersenyum, aku mengatakan yang sebenarnya. Saudari Yu, apakah menurut Anda sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi di 5 benua? King Sui memikirkannya dan berkata, 5 benua selama ini tidak damai. Itu selalu menjadi kasus sekte yang memegang kekuasaan tertinggi dan kuat dan klan aristokrat akan memonopoli sebagian besar sumber daya di suatu daerah dan menggunakan kekuatan absolut. Namun, ada lebih dari satu sekte yang kuat dan tidak mungkin mereka selalu tetap kuat. Oleh karena itu, sangat normal jika ada pembunuhan tanpa akhir yang terjadi setiap hari, Yu He menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu mengapa ada desas-desus bahwa kekacauan besar akan segera terjadi di 5 benua? Bahkan mungkin ada pakar hebat dan kuat yang akan ambil bagian di dalamnya. King Sui mengerutkan kening. Bagaimanapun, itu hanyalah rumor dan tanah di 5 benua sangat luas dan dia merasa sulit untuk peristiwa seperti itu terjadi. Rumor hanyalah rumor. Namun, sebuah situs reruntuhan kuno telah ditemukan di benua suci Lu Utara. Hanya saja itu telah disegel. Perkiraannya adalah bahwa 3 tahun kemudian, segel akan melemah dan para ahli dari 5 benua dapat berkumpul di sana. Yu He memikirkannya dan berkata. Reruntuhan kuno. King Sui tercengang. Ini adalah sesuatu yang banyak orang tahu atau dengar. Patung dewa sudah cukup menakjubkan, tetapi jika dibandingkan dengan reruntuhan kuno, itu hanya seperti setetes air di lautan. Tekanan di dekat patung dewa akan sangat kuat, tetapi reruntuhan kuno dari legenda akan lebih diganggu dengan bahaya. Namun, manfaat yang dibawanya juga luar biasa. Tempat itu akan dipenuhi dengan peluang dan bahaya, serta harta surgawi dan duniawi yang tak ada habisnya, binatang roh, senjata dan harta surgawi. Dengan sedikit keberuntungan atau jika seseorang dapat meninggalkan tempat itu, hidup mereka mungkin akan berubah selamanya. 1. Ekstrak dari puisi Tiongkok oleh penyair dinasti Tang, Li Bai. AST 936 menggunakan langkah 9 benua, lingkungan yang tidak ramah memiliki banyak orang jahat. Memang, sudah 2000 tahun sejak peninggalan kuno muncul. Setiap kali peninggalan kuno muncul, beberapa sekte besar akan berakhir dimusnahkan. Namun, setelah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, akan ada beberapa sekte besar baru atau klan besar. Yu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia berbicara sangat cepat, masih dianggap pendek. Meskipun Yu He tidak banyak bicara, hal-hal yang paling penting dikatakan. Selanjutnya, King Sui cukup akrab dengan peninggalan kuno. Setiap kali peninggalan kuno muncul, ahli yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh, demikian juga, banyak ahli baru akan muncul. Ini adalah tren daya tarik yang fatal. Meskipun mengetahui tentang bahayanya, mereka tidak bisa tidak maju. Semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Untuk masalah ini, hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa masuk, pada dasarnya siapa saja yang bisa datang bisa masuk. Tentu saja, ada beberapa pengecualian.
Ada orang yang merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Banyak orang juga tahu bahwa itu adalah jebakan maut, hanya satu yang akan hidup dari 10. Kebanyakan orang mengerti ini. Namun, mereka yang bisa membuat keputusan rasional hanya sedikit. Segel peninggalan kuno itu sangat kuat. Bahkan di titik terlemah ini, tidak semua orang bisa masuk. Seperti apa tingkat kekuatan yang dibutuhkan, tidak ada yang bisa mengatakan sampai itu terjadi. Selanjutnya, peninggalan kuno di benua suci Lu Utara masih membutuhkan 3 tahun lagi sebelum dibuka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yu He sudah mendapatkan berita tentang itu. Tidak termasuk berita ini, hal-hal yang diketahui tentangnya hanya sedikit. Meskipun banyak orang tahu bahwa kekuatan besar memiliki beberapa gerakan, bahkan mereka yang tahu tentang peninggalan kuno dan bahwa waktunya akan tiba, jumlah orang yang tahu lokasinya sedikit. Pada saat lokasi yang tepat ditemukan, hanya sedikit yang bisa bergegas ke sana. Penggarap di bawah Martial Saint tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Jadi, mereka yang masuk, adalah ahlinya. Itulah mengapa mudah untuk menyebabkan perubahan kekuatan. Akankah Penatua Sister Yu pergi? King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Sebenarnya, King Sui merasa bahwa dia pasti akan pergi. Dalam waktu 3 tahun, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kemampuan untuk membawa Ye Jiange ke Bukit Raja Singa di benua suci-suci utara. Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dalam 3 tahun ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Dia merasa bahwa dalam 3 tahun, kekuatannya akan cukup. Ketika itu terjadi, dia akan menyelesaikan mimpi Ye Jiange. Dia kemudian akan pergi ke peninggalan kuno itu. Lagi pula, di sana sangat berbahaya, bahkan dia tidak bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Namun, dia tetap percaya diri. Saya tidak tahu, dalam waktu 3 tahun, saya ingin pergi tetapi kita akan melihat ketika saatnya tiba. Aku tahu kamu pasti akan pergi. Itu sebabnya saya memberitahu Anda sebelumnya, sehingga Anda dapat membuat persiapan. Yu He menghela nafas. Kamu juga mengatakannya, masih ada 3 tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, saya pasti akan mempersiapkannya. King Sui menantikan peninggalan kuno itu. Meskipun berbahaya di sana, ada banyak manfaat yang bisa dia dapatkan. Masih ada sekelompok binatang iblis di alam Valet Jade Immortal. King Sui merasa bahwa 3 tahun kemudian, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka berhasil membuat kemajuan besar dalam 1 hari. Kecepatan burung api telah meningkat secara signifikan. Sayangnya, King Sui tidak dapat menggunakan langkah 9 benua, menyebabkan dia merasa tertekan. Melihat langit menjadi gelap, King Sui kembali dengan penuh semangat. Jika dia menyia-nyiakan 9 langkah benua, dia akan membuang banyak waktu. Ini adalah sesuatu yang King Sui tidak bisa terima. Dia menggosok hidungnya berkali-kali dan ingin memberitahu Yu He. Namun, dia tidak mampu melakukannya. Saat ini, mereka kebetulan berada di hutan belantara. Tidak ada desa atau toko di sekitarnya. Mereka bersiap untuk makan sesuatu dan beristirahat di sini untuk 1 malam. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya. Sederhana dan cepat bagi King Sui untuk menyiapkan makanan. Saya merindukan hari-hari di 100 Miles City. Saya ingin makan hal-hal yang Anda siapkan. Yu He memandang King Sui dengan ahli memasak sesuatu. Tangan King Sui gemetar, lalu dia diam-diam melanjutkan memasak. Senyum di wajahnya tidak berubah. Aroma yang familiar tercium. Yu He memiliki senyum puas di wajahnya. Setelah minum sup ikan dan makan setengah ikan, Yu He berhenti makan. Dia melihat King Sui makan. Dia merasa bahwa situasinya sekarang baik. Dia tidak dapat menjelaskannya, dia juga tidak tahu mengapa. Dia ragu-ragu. Dia takut akan konsekuensinya. Jika itu hasilnya, dia lebih suka tetap sebagai teman baiknya. Tak lama kemudian, mereka berdua selesai makan. King Sui melihat sekeliling. Langit baru saja berubah gelap. Dia telah membuka mulutnya beberapa kali. Meskipun dia bertekad untuk mengatakan sesuatu, itu masih terasa sangat sulit. Namun, jika dia menggunakan langkah 9 benua, itu akan jauh lebih cepat. Dia harus tetap mengatakannya, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu He. Sepertinya ada yang ingin kamu katakan. Anda telah membuka mulut Anda beberapa kali. Kapan Anda menjadi begitu pendiam? Katakan saja, jika saya bisa melakukannya, maka saya akan melakukannya. Yu He melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia mungkin memiliki sesuatu untuk dibicarakan, itu sulit untuk dikatakan. Saya memiliki metode untuk bepergian dengan sangat cepat, tetapi saya membutuhkan kerja sama Anda. Perjalanan cepat. Bagaimana kita bekerja sama? Dia menatap King Sui dengan heran. Tidak menyenangkan untuk terburu-buru. Selanjutnya,
Yu He tidak ingin waktunya terbuang sia-sia untuk terburu-buru. Ayo, karena kita akan melakukan perjalanan ke sana, mari kita naik ke langit dulu. Setelah King Sui mengatakan ini, dia menarik tangan Yu He dan menuju ke langit. Tubuh Yu He sedikit gemetar, tapi dia tidak melawan tarikan King Sui. Dia menemukan bahwa dia gugup dan juga mengantisipasinya. Antisipasi dari sesuatu yang dia tidak yakin. Keduanya berdiri saling berhadapan tinggi di langit. Yu dia memandang King Sui, tapi dia masih memegang salah satu tangannya. Kakak Yu, tolong jangan tersinggung, ini demi perjalanan yang lebih cepat. King Sui maju selangkah. Salah satu tangan meraih pinggang Yu He. Tepat ketika Yu He mengerutkan kening. 9 benua langkah. Tangan King Sui yang memegang tangannya meraihnya dengan erat. Dia tidak punya pilihan, dia takut salah. Konsekuensinya akan mengerikan. 9 langkah benua hanya berlangsung sesaat. Setelah 9 langkah benua digunakan, giliran Yu He yang memeluk King Sui dengan erat. Dia sekarang tahu mengapa. Dia tidak menyalahkan King Sui. Dia bahkan diam-diam bahagia. Berdiri tinggi di udara, ada kota benua surgawi kemenangan timur di bawah. Mengenai kota mana itu, King Sui tidak tahu. Lampu di bawah sangat terang, tetapi karena berada di ketinggian, hanya ada sedikit cahaya bintang dan bulan di sekitarnya. Lampu dari bawah tidak bisa bersinar sejauh itu. King Sui melihat bahwa Yu He memeluknya dengan sangat erat. Ini normal. Ini adalah refleks yang disebabkan oleh penggunaan 9 langkah benua. Dia mengulurkan tangannya, meraihnya lagi dan menggunakan 9 langkah benua lainnya. Untungnya, ada kota di bawah juga. Namun, itu adalah pinggiran kota. Lingkungan sekitar benar-benar gelap. Yu He memejamkan matanya, seolah-olah dia sedang menikmati 9 langkah benua. King Sui tidak mengganggunya. Berapa kali kamu bisa menggunakan ini? Yu He mengangkat kepalanya, tapi kedua lengannya yang seperti batu giok masih memeluk leher King Sui. Dia bisa merasakan beberapa tekanan datang dari dadanya. Aku bisa menggunakannya 2 kali sehari. King Sui memandang Yu He dengan agak lemah, saat dia berbicara. Itu bagus, jika aku memiliki masalah mendesak di masa depan, aku bisa datang mencarimu. Jadi Anda bisa mengirim saya ke tempat yang saya butuhkan. Yu He tersenyum pada King Sui. King Sui, itu baru sore hari. Keduanya turun ke jalan besar. Ada pasar malam. Ini adalah jalan yang ramai dengan banyak orang meneriakkan barang-barang mereka dan tawa gembira bergema. Ada banyak orang yang memperhatikan penampilan King Sui dan Yu He. Banyak pria yang mengintip Yu He. Namun, kebanyakan dari mereka hanya melihatnya karena mereka tahu bahwa wanita seperti dia bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki. King Sui dan Yu He tidak tahu di kota mana mereka berada, mereka juga tidak tertarik. Mereka hanya di sini untuk menginap semalam. Bagaimana kalau kita cari kamar dulu? King Sui tersenyum pada Yu He yang sedang melihat ke langit. Tidak, temani aku untuk berbelanja dulu. Kami akan mendapatkan kamar nanti. Jika tidak ada kamar lagi nanti, maka Anda harus menemani saya berbelanja sepanjang malam. Yu He tampak menikmati lingkungan sekitar. Dia mencari di mana-mana. Sebenarnya bukan karena dia menyukai tempat ini, itu karena orang di sampingnya. Hal ini menyebabkan bahkan lingkungan sekitarnya menjadi menyenangkan baginya. Mendengar dia mengatakan ini, King Sui tidak punya pendapat lain. Dia menemani Yu dia saat dia berbelanja. Jalan ini sangat lebar dan panjang, banyak juga makanan ringan, permainan, dan pakaian di sini. Tahun baru belum berlalu, suasana tahun baru masih cukup berat. Keduanya berjalan di antara kerumunan. Namun, terlepas dari kerumunan yang ramai, tidak ada seorang pun dalam jarak 2 meter dari mereka. Mereka yang ingin mendekat secara otomatis akan tersingkir. Waktu perlahan berlalu, di depan jalan ini, ada persimpangan jalan, persimpangan besar. Ini adalah persimpangan antara 2 jalan. Meskipun kedua jalan itu sangat lebar, kereta binatang dilarang. Di sebelah kiri perempatan, ada alun-alun besar. Ada banyak suara pujian yang datang dari sana dan kembang api yang ditembakkan ke langit. Kembang api hanya ditembakkan satu persatu, tidak seperti malam tahun baru, di mana seluruh langit akan dipenuhi kembang api. King Sui, ayo kita lihat. Di sana sangat hidup, kata Yu He dengan gembira kepada King Sui. Sebagian besar orang di sini adalah orang biasa. Ada tarian naga dan tarian singa, tarian pedang, pertunjukan seni bela diri. Ini tidak aneh bagi King Sui, itu sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya. Melihat tarian pedang dan pertunjukan seni bela diri itu, dia akan menantikannya, berpikir bahwa mereka sangat kuat, bahwa mereka harus berlatih selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kemahiran itu. Namun, sekarang ketika dia melihatnya, dia merasa berbeda.
Dia berbeda. Meskipun dia berasal dari kota kecil seperti kota 100 mil, dia berasal dari klan besar di kota kecil itu. Jadi dia tidak bisa berbaur dengan rakyat jelata. Sekarang berbeda, mungkin dia ingin mengalaminya. Dia merasa semuanya baru, ini seperti kebiasaan populer di kota 100 mil. Namun, ada gangguan. King Sui melihat sekelilingnya dengan curiga. Mereka sebenarnya dikelilingi oleh setidaknya 40 pria. Yang memimpin mereka adalah dua pria botak. Tubuh mereka kokoh dan tangguh. Mereka terlihat sangat mirip satu sama lain, jika mereka bukan saudara kembar, setidaknya mereka bersaudara. Pada saat ini, mereka melihat Yu He. Mereka sepertinya ingin memakannya. King Sui memandang Yu He dan menemukan bahwa dia tersenyum lembut padanya. Dia sepertinya mengatakan seseorang menindas saya, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah saudara klan Tu. Hei, sepertinya keduanya adalah orang luar. Apakah mereka menjadi sasaran mereka? Petik 2. Itu tidak aneh, mereka hanya bisa menyalahkan fakta bahwa wanita ini terlalu cantik. Sekarang setelah mereka memperhatikannya, mereka sudah selesai. Bahkan tuan kota harus memberi mereka wajah. Keduanya tampaknya adalah keturunan dari beberapa bangsawan kaya. Mengapa mereka ada di sini di tempat yang tidak menyenangkan ini? Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum pergi. King Sui melihat sekeliling. Itu adalah tempat yang ramai, tapi itu bukan salah satu dari kota-kota kuat itu. Dia merasa bahwa mereka tidak mungkin lebih kuat dari 100 Miles City. Kemudian dia melihat kedua orang yang belajar di seberangnya. Lingkungan yang tidak ramah memiliki banyak orang jahat. Tempat ini bisa dianggap sebagai lingkungan yang tidak ramuan ringan. AST-937 bunuh, pelet energi alam, keadaan mental kelas 6 yang mirip dengan gunung yang tak tergoyahkan. King Sui tidak merasakan apa-apa, dia awalnya tidak ingin membunuh siapapun. Melihat bahwa orang-orang di sekitarnya takut pada orang-orang ini, King Sui memutuskan untuk bergerak. Anggap saja membersihkan tempat itu atau mungkin dia dan Yu He meninggalkan bekas di sini. Setelah menyingkirkan orang-orang ini, setelah mereka pergi, akan segera ada tiran baru. Itu hanya masalah waktu. Namun, ini akan memperingatkan mereka bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Bahwa ada ahli tersembunyi yang tersembunyi di kota, cukup kuat untuk membunuh mereka. Nak, kamu pasti orang asing. Suara keras dan jelas datang dari pria di sebelah kiri. Bahkan saat dia berbicara, tatapannya tidak meninggalkan Yu He bahkan untuk sesaat. Apa yang kamu inginkan? King Sui memandang sekelompok orang di seberangnya. Dia ingin melihat apakah mereka masih memiliki hati nurani yang tersisa. Ini kota gunung kuno, kita terdampar di antah berantah, bisa dibilang kita adalah kota yang sangat terisolasi. Anda berdua tidak berpakaian seperti penduduk setempat di sini. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan di sini. Omong-omong, persaudaraan baja kita cukup beruntung. Pria itu tersenyum dan berkata dengan terus terang. Beruntung. King Sui tertawa terbahak-bahak. Yu He memandang King Sui dengan sedikit senyum. Kedua pria itu mungkin sedikit ceroboh tetapi mereka masih memperhatikan sesuatu. Kebanyakan orang biasa pasti sudah panik. Namun, lawan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Bahkan, mereka melihat mereka seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok badut. Tinggalkan wanita itu serta semua uang untukmu dan aku akan meninggalkanmu jalan untuk hidup. Pria itu tahu bahwa sekarang setelah semuanya menjadi sejauh ini, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Lebih jauh lagi, situasi sebelumnya hanyalah dugaannya sendiri. King Sui melihat bahwa dua puncak Xiantian di seberangnya. Sisanya hanya ada di alam Hautain. Hanya ada dua komandan bela diri di antara mereka, sisanya adalah jenderal bela diri. Sepertinya kedua pria ini adalah pembudidaya puncak di sekitar sini. Apakah kamu takut mati? King Sui memandang kedua pria di seberangnya dan berkata tiba-tiba. Kata-kata King Sui sangat tiba-tiba tetapi serius. Banyak orang di sekitarnya sepertinya merasakan sesuatu. Mereka merasa bahwa pemuda ini sangat istimewa karena dia tidak terlihat takut sama sekali. Jika kita takut mati maka kita tidak akan berada dalam pekerjaan ini. Betapa lucunya. Kehidupan yang kita jalani adalah salah satu pertumpahan darah. Pria lain tertawa terbahak-bahak. Melihat bahwa King Sui tidak mengambil tindakan apapun dan baru saja berbicara, dia merasa bahwa King Sui hanya membual. King Sui tersenyum dan menggunakan tekanan besar untuk menekan pria itu. Ini adalah kekuatan rock yang dia kembangkan baru-baru ini. Dia menekannya tanpa menahan diri. Pak, King Sui merasa bahwa istana Niwan di otak lawan meledak. Dia memuntahkan seteguk darah dan mati. Hasil ini mengejutkan King Sui dengan baik. Sebelumnya, dia bisa merasakan mutiara emas di istana Niwannya berputar lebih cepat, gambar Yin yang juga berputar lebih cepat.
Di bawah bimbingan energi alam, energi roh yang agung menekan pria itu. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Sebelum Istana Niwan Lawan dibuka, istana itu meledak. Istana Niwan sangat penting bagi seseorang. Ini adalah jantung dari otak. Setelah meledak, itu akan menyebabkan kematian otak. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi sayuran. Lebih jauh lagi, tekanan King Sui tidak hanya meledakkan Istana Niwan Lawan, dia juga telah menghancurkan semua organnya. Pada awalnya, King Sui tercengang, lalu dia terkejut. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Yu He tidak terkejut karena dengan tingkat kemampuan King Sui, tidak mengherankan jika dia bisa membunuh seorang Xiantian hanya dengan tekanannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa King Sui telah meledakkan istana Niwan miliknya. Menurut rumor, hanya serangan spiritual yang bisa menghancurkan istana Niwan lawan. Yu He berpikir bahwa King Sui telah menghancurkan semua organ lawan. Ketika salah satu saudara klan Tu tiba-tiba meninggal, ada keheningan sementara. Pria yang tersisa membuka mulutnya dengan kaget saat dia menatap saudaranya yang sekarang sudah mati. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, dia bahkan tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh pemuda di depannya. Semua bawahan pria itu menjadi pucat, mereka semua ingin melarikan diri. King Sui menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tidak berguna tetapi tidak perlu membuat orang-orang ini tetap hidup. Giliranmu, untungnya kamu tidak takut mati. Kata-kata King Sui terdengar seperti kutukan iblis. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui, dia menjadi pucat. Dia gemetar saat melihat King Sui. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kematian sebenarnya sangat menakutkan. Sebelum ini, dia adalah orang yang mengendalikan hidup dan mati orang lain. Melihat orang lain gemetar di hadapannya, itu memberinya rasa kepuasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang untuknya. Kakak, aku tidak ingin mati. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Aku bisa melakukan apa saja, aku akan memberimu segalanya. Ada garis hitam di dahi King Sui. Dia langsung melambaikan tangannya dan membunuh saudara klan Tu yang tersisa. Kemudian sosoknya melintas dan bergegas ke kelompok bawahan. Dia melambaikan tangannya dan ada banyak jeritan menyedihkan. Kali ini, dia tidak membunuh siapapun tetapi dia melumpuhkan semua kultivasi mereka yang awalnya buruk. Meskipun kultivasi mereka tidak bagus sebelumnya, mereka masih mampu mengalahkan puluhan orang biasa. Setelah dia mengalahkan mereka, King Sui tidak berlama-lama, dia juga tidak peduli dengan perubahan tatapan semua orang. Ketika dia pergi dengan Yu He, kerumunan secara otomatis membuka jalan untuknya. Bahkan setelah dia pergi jauh, dia masih bisa mendengar sorakan mereka. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, masalah yang mereka timbulkan sangat signifikan. Membunuh mereka saja sudah melepaskan mereka dengan mudah. Adapun yang lain, setelah lumpuh, mereka akan kehilangan semua kekuatan mereka. Yu dia tertawa keras. Namun, segera akan ada penjahat baru untuk menggantikan saudara-saudara klan Tu. King Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yu He tertegun sejenak, lalu dia tertawa, memang, tidak mungkin untuk membasmi semua penjahat ini. Di depan manfaat dan keserakahan, kehidupan adalah yang kedua, mereka layak diperjuangkan. Petik 2. King Sui menatap kosong untuk beberapa saat sebelum tersenyum, kakak Yu benar, aku juga orang yang serakah. Ada beberapa yang tidak terpengaruh oleh keserakahan, bagaimana menurutmu? Yu dia menatap kosong untuk sementara waktu saat dia tersipu. Sebelumnya dia mengatakan itu untuk membujuk King Sui agar tidak pergi ke relik kuno. Dia tidak berharap King Sui membalas bahwa dia juga serakah. Yu dia memandang King Sui, dia bertanya-tanya apakah dia tahu bahwa keserakahannya sangat sederhana. Namun, hanya dia yang bisa memenuhi keserakahannya sendiri. Kakak Yu, ini tidak terlalu dini. Mari kita pergi dan mencari tempat untuk beristirahat. Kami masih harus melanjutkan perjalanan kami besok. King Sui menatap Yu He yang sedikit pemalu di sampingnya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi malu. Baiklah, Yu He suka berbicara dengan King Sui seperti ini, rasanya seperti mereka adalah suami istri. Mereka melewati banyak jalan. Namun, semua orang membicarakan tentang kematian Tu Clan Brothers dan kehancuran Brotherhood of Steel. Sebagian besar dari mereka membicarakan hal ini dengan sangat bersemangat. Setelah melewati 2 jalan lagi, mungkin karena sudah malam atau mungkin tindakan King Sui terlalu cepat, tidak banyak diskusi tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, ini mungkin berubah setelah beberapa saat. Dengan demikian, mereka berdua dengan cepat mencari penginapan dan mendapatkan 2 kamar yang berseberangan. Banyak orang terpesona pada pesona Yu He tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Para pelayan di penginapan membawa King Sui dan Yu He ke kamar mereka dan kemudian pergi.
Selamat malam. Yuhe melambaikan tangannya ke King Sui sebelum masuk ke kamarnya. Selamat malam. Alam Valet Jade Immortal. Sepanjang jalan sampai larut malam, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui telah menggunakan kekuatan rock untuk pertama kalinya di kota gunung kuno. Dia menemukan bahwa itu bukan hanya tekanan sederhana, dapat dikatakan bahwa itu adalah serangan spiritual. Setelah berlatih kekuatan rock, King Sui mulai berlatih mata sejati Sang Buddha. Ini adalah serangan spiritual sejati tetapi karena alamnya saat ini, itu tidak berguna. Namun, itu masih cukup efektif dalam berurusan dengan Xiantian. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempraktikkannya dan melihat bagaimana hasilnya di masa depan. Buah misterius telah matang, yang lain masih membutuhkan waktu. Waktu kematangan kedua buah misterius itu sangat berbeda. Peluang keberhasilan hal-hal ini terlalu rendah dan terlalu berharga. Beruntung bahwa peluangnya cukup bagus sejauh ini ketika dia mengkonsumsinya, dapat dikatakan bahwa mereka cukup tinggi. Merasa bersemangat, King Sui memakannya. Buah misterius juga dikenal sebagai buah takdir. Ada manfaat besar yang tidak bisa dirasakan. King Sui sangat menantikannya. Meskipun bahkan saat dia mencobanya itu sukses, dia masih takut gagal. Tiba-tiba energi tertentu melonjak dari dantiannya secara tak terduga. King Sui sangat senang, dia tahu bahwa setidaknya dia telah mendapatkan beberapa manfaat dari ini. Dia hanya tidak tahu apa itu. Energi merasuki seluruh tubuhnya. Ketenangan yang mendalam menyebabkan King Sui tercengang. Itu adalah semacam aura yang memiliki tekanan dari Gunung Tai. Itu mengalir di sepanjang meridian tubuhnya dan beredar sekali sebelum pergi ke dantian. Ketika dia merasakan ki dari keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan berdenyut, dia tahu bahwa keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan sedang naik level. Buah misterius telah meningkatkan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan. King Sui tidak yakin tentang bagaimana perasaannya. Setidaknya berhasil. Namun, dia tidak segembira ketika energi alam telah meningkat. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan auranya. Itu harus memiliki kekuatannya sendiri. Bang! Energi itu bergabung secara langsung dengan ki dari State of Immovable as Mountains. Ki dari keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan meledak terpisah, lalu mengembun, lalu berputar, lalu meledak lagi, lalu mengembun lagi. Tiba-tiba, bola ki dari energi alam juga memancarkan cahaya kemasan. Jindan di dantiannya juga berputar dengan cepat. Setelah itu, bola ki dari ki kaisar juga mulai berputar. Pada saat itu, King Sui menemukan bahwa sepertinya ada gelombang besar di dantiannya, menyebabkan kompleksitas King Sui berubah. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi ledakan. Namun, dia tidak kesakitan. Dia hanya merasa tidak tenang. Dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di dantiannya. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. King Sui tercengang menemukan bahwa bola ki energi alam kelas 7 telah berubah menjadi pelet kecil. Itu lebih kecil dari pelet BB tapi lebih besar dari kedelai. Energi alam berubah menjadi pelet, King Sui tercengang. Energi alam yang telah berubah menjadi pelet mencapai tahap kesempurnaan kecil. Ini menyebabkan King Sui merasa bahwa energi alam di tubuhnya telah berubah berkali-kali lipat lebih banyak, kekuatannya juga meningkat. Namun, efek peningkatan kemampuannya tidak berubah. Meski begitu, kemampuannya untuk melawan racun dan kejahatan memiliki perubahan yang mengubah surga. Energi benar surga dan bumi, energi alam. Kegembiraan dari kejadian ini tak terlukiskan. Dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan dapat memengaruhi energi alam seperti ini. Melihat ki kaisar yang terus berputar dan bola ki dari keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan, King Sui merasa penuh antisipasi. Jindan di dantiannya berputar dengan cepat. Apa yang membuat King Sui tercengang adalah perlahan-lahan semakin kuat. Penguatan jindannya adalah peningkatan kemampuannya, itu adalah peningkatan langsung kemampuannya. Keadaan tak tergoyahkan saat bola ki pegunungan mengembun menjadi pelet, itu berwarna kuning tanah seukuran kacang kedelai. Terobosan. Keadaan tak tergoyahkan kelas 6 seperti pegunungan.